Baik, perkenalkan nama saya Erni Sefrida Falo, NPM 33190040, semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum berbasis kompetensi. Di slide yang pertama adalah implementasi KBK. Bagian A, konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi. Konsep kompetensi yang dikembangkan dalam kurikulum didasarkan pada pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi berkenan dengan kemampuan siswa. Yang kedua, kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa. Yang ketiga, kompeten merupakan hasil belajar yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa. Yang keempat, kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu. Yang berikut pengertian kompetensi dan kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang berikut pengetahuan. Yang pertama pemahaman, yang kedua kemampuan, yang ketiga nilai, yang keempat sikap, yang kelima minat. KBK merupakan pendekatan dalam pengembangan kurikulum kompetensi berorientasi pada dampak yang diharapkan terjadi pada siswa yang dicapainya melalui pengalaman belajarnya. Yang berikut karakteristik dan asumsi kurikulum berbasis kompetensi. Asumsi merupakan parameter untuk menentukan tujuan dan kompetensi yang akan dispesifikasikan. Terdapat 7 asumsi yang mendasari KBK, yaitu yang pertama, banyak sekolah yang memiliki sedikit guru profesional dan tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal. Yang kedua, banyak sekolah yang hanya mengoleksi sejumlah mata pelajaran dan pengalaman. Yang ketiga, peserta didik bukanlah tabung kosong atau kertas putih bersih yang dapat diisi atau ditulis sekehendak guru. Yang keempat, peserta didik memiliki potensi yang berbeda dan bervariasi dalam hal tertentu memiliki potensi tinggi. Yang kelima, pendidikan berfungsi mengkondisikan lingkungan untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal. Yang keenam, kurikulum berbagai rencana pembelajaran harus berisi kompetensi potensial yang tersusun secara sistematis. Yang ketujuh, kurikulum berbagai proses pembelajaran harus menyediakan berbagai kemungkinan kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensinya secara optimal. Yang berikut kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi dalam KBK merupakan jabaran dari tujuan pendidikan nasional. Penjabarannya mencakup 4 jenis, yaitu yang pertama, kompetensi lintas kurikulum, yang kedua, kompetensi tamatan, yang ketiga, kompetensi rumpun mata pelajaran, yang keempat, kompetensi mendasar. Berikut komponen kurikulum berbasis kompetensi. KBK merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, kurikulum dan hasil belajar, yaitu memuat perencanaan pengembangan kompetensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan. Yang kedua, penilaian berbasis kelas, yaitu memuat prinsip sasaran dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar, yaitu memuat gagasan kompetensi yang ditetapkan. Yang keempat, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, yaitu memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan. Yang berikut pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, tingkat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi seperti pengembangan kurikulum pada umumnya terdiri dari beberapa tingkat, yaitu tingkat nasional, tingkat lembaga, tingkat bidang studi,
dan tingkat satuan bahasa atau modal. A. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, keimanan nilai-nilai dan budi pekerti luhur. Yang kedua, penguatan integritas nasional. Yang ketiga, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Yang keempat, kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kelima, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Yang kelima, pengembangan keterampilan untuk hidup. Yang berikut, perbedaan kurikulum berbasis kompetensi dengan kurikulum sebelumnya. Yang pertama, kurikulum 1994 berbasis isi atau materi, sedangkan KBK berbasis pada kompetensi. Yang kedua, kurikulum 1994 menekankan pada ketuntasan materi, sedangkan KBK lebih menekankan pada pencapaian kompetensi. Yang ketiga, kurikulum 1994 pada prakteknya lebih memperhatikan aspek kognisi dibandingkan aspek afeksi dan psikomotorik, sedangkan pada KBK memperhitungkan perimbangan antara aspek kognisi dan psikomotorik. Yang keempat, pada kurikulum 1994, pengembangan kurikulum bersifat sentralisasi, sedangkan pada KBK bersifat desentralisasi. Yang kelima, pada kurikulum 1994, kurikulum bidang studi berisi daftar materi yang diajarkan berupa daftar topik yang harus dikuasai siswa, sedangkan pada KBK, kurikulum bidang studi berisi daftar kompetensi standar atau standar minimal yang harus dikuasai siswa. Yang berikut, implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum atau kurikulum potensial dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Bagian A, pengembangan program. Pengembangan KBK mencangkup pengembangan program tahunan, program semester, program modul atau pokok bahasan, program mingguan, dan program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan dan konseling. B, pelaksanaan kegiatan. Pembelajaran dalam KBK. Pembelajaran merupakan keseluruhan proses usaha belajar dan pembentukan kompetensi peserta didik yang direncanakan. Pada umumnya, kegiatan pembelajaran mencangkup kegiatan awal atau pembukaan kegiatan inti atau pembentukan kompetensi dan kegiatan akhir atau penutup. Yang berikut, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Bagian A, definisi KTSP. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Berikut konsep dasar KTSP. Konsep dasar KTSP meliputi 3 aspek yang saling terkait, yaitu A, kegiatan pembelajaran, B, penilaian, C, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Yang berikut prinsip pengembangan KTSP. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang beragam. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pengelolaan
pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Yang berikut acuan operasional menyusun KTSP. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkah laku. Yang ketiga, pengembangan dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, keberagaman kompetensi pada karakteristik daerah dan lingkungan. Yang kelima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang keenam itu tuntutan dunia. Yang ketujuh, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agama. Yang kedelapan, dinamika perkembangan global. Yang kesembilan, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kesepuluh, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Yang kesebelas, kesehatan gender. Yang kedua-belas, karakteristik satuan pendidikan. Yang berikut, kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. A. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, 1947, rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Yang kedua, 1968, kurikulum sekolah dasar. Yang ketiga, 1968, kurikulum sekolah dasar. Yang keempat, 1994, kurikulum 1994. 5. 2004, rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang keenam, kurikulum 2013. Yang berikut, perubahan ke-13. Yang pertama, kompetensi lulusan, konstruksi yang holistik, didukung oleh semua materi atau mata pelajaran terintegritas secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua, materi dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan, mengakomodasi konten atau lokal, nasional, dan internasional, atau antara lain TIMSS, PISA, PIRLS. Yang ketiga, proses berorientasi pada karakteristik kompetensi menggunakan pendekatan tematik terpadu sampai IPA dan IPS, dan mata pelajaran SMA tematik dan mata pelajaran mengutamakan discovery learning dan project based learning. Yang kelima, penilaian berbasis tes dan non-tes. Yang kedua, kerangka dasar. Berikut landasan filosofis. Yang kedua, sosiologis. Yang ketiga, psikopedagogis. Yang keempat, yuridis. Yang ketiga, struktur. Yang pertama, kompetensi inti. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, memuat pembelajaran. Yang keempat, mata pelajaran. Yang kelima, beban belajar. Yang keempat, RPP. Kompetensi. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, materi. Yang ketiga, media. Yang keempat, skenario pembelajaran. Yang kelima, penilaian. 5. Komponen silabus. Silabus, rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum yang paling sedikit memiliki komponen. Yang pertama, kompetensi inti. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, kompetensi pembelajaran atau materi pokok. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penilaian. Yang keenam, alokasi waktu. Yang ketujuh, sumber belajar. Yang berikut, mekanisme dan langkah-langkah pengembangan silabus. A. Kemendikbud. Silabus untuk SMP atau madrasah sanawiyah yang dikembangkan oleh Kemendikbud.
yaitu silabus mata pelajaran kelompok A dan kelompok B yang bersifat nasional. B. Dinas Pendidikan. Yang pertama, silabus yang dikembangkan pada tingkat daerah, yaitu silabus sejumlah bahan kajian yang pelajaran dan atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Yang kedua, silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Yang ketiga, silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten atau kota ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang berikut, pengembangan silabus. Yang pertama, pengembangan silabus pada tingkat Kemendikbud dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Yang kedua, pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat daerah dilakukan oleh Tim Pengembangan Kurikulum Provinsi untuk wilayah provinsi dan Tim Pengembangan Kurikulum Kabupaten atau Kota untuk wilayah kabupaten atau kota. Yang berikut, pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau madrasah, beberapa sekolah, sekelompok musyawarah guru mata pelajaran atau pusat kegiatan guru atau PKG. Baik, terima kasih atas penjelasan saya. Selamat sore.